tapi mungkin juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid Nurul Tarbiyah untuk menghadiri tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Al-Butawi. Beliau adalah salah seorang ustadz dari As-Sunnah yang alumni Yaman, ustadznya alumni Yaman. Jadi kebetulan Pak Kadis meminta untuk mengundang ustadz-ustadz di setiap pekan untuk mengikuti atau sesuai dengan arahan Bapak Gubernur untuk susul mengaji. Jadi untuk memaksimalkan waktu pada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini kita dikumpulkan di Masjid Nurul Tarbiyah. Tentunya masjid adalah bagian dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan. Dan salah satu fungsi dari masjid adalah untuk diisi, dimakmurkan dengan kebaikan-kebaikan. Dan orang yang mengisinya tentunya adalah orang-orang yang dijanjikan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Diberi rekomendasi dengan keimanan. Ya. Hampir di semua kantor ada masjidnya, tapi tidak semua masjidnya terisi. Hanya dijadikan sesuatu yang mencukupi, ya, yang penting ada dan seterusnya. Tapi alhamdulillah perkantoran kita masjidnya diisi, dimakmurkan, dan ini adalah merupakan keutamaan tersendiri. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW serta keluarga, kerabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, program yang saya dengar tadi, Sulsel mengaji, masya Allah, ya, adalah program yang luar biasa. Ya. Ini program tujuannya jelas sebagai namanya, kalau begitu, mengembalikan manusia kepada sumber kejayaan. Ya. Karena sumber kejayaan seseorang ketika dia kembali ke jalan Allah. Kalau tidak dengan mempelajarinya, bagaimana cara kembalinya? Oleh sebab itulah ketika para ulama menyebutkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah
wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uha hatta tarji'u ila dinikum. Artinya kata Nabi SAW, jika kalian telah sibuk dengan jual beli dengan cara al-'inah. Al-'inah itu salah satu bentuk cara jual beli riba. Sibuk sudah, pokoknya untuk kesibukan hari-harinya jual beli. Wa akhadtum adnab al-baqar, dan kalian telah menarik ekor-ekor sapi. Sibuk jual beli maksudnya sibuk di dunia perdagangan. Menarik ekor-ekor sapi maksudnya sibuk di dunia peternakan. Wa raditum biz-zar', dan kalian sudah senang dengan perkebunan. Artinya sibuk dengan perkebunan, artinya sibuk di dunia pertanian. Disebut semua bisa menabi yang ada sekarang. Dunia perdagangan ini sumber-sumber penghasilan ini. Dunia perdagangan, perniagaan, dunia peternakan, dunia pertanian. Kalian sibuk sudah dengan ini. Ada enggak yang lepas dari ini, Pak? Enggak ada kan? Semuanya pasti kembalinya kepada pertanian, perdagangan, perkebunan. Apa namanya? Jual beli, peternakan dan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian sudah meninggalkan bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Apa yang akan terjadi? Ini yang terjadi. Hati-hati ki pedagang, hati-hati ki petani, hati-hati ki. Apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dhullah. Allah akan timpakan kehinaan, kemelaratan, kerendahan. Allah akan timpakan. Kita akan menjadi orang rendah, orang hina, orang melarat, orang tidak ada harganya. La yanzuha, Allah tidak akan angkat kerendahan ini. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Baru Pak terangkat kehinaan. Kapan? Sampai kembali kepada agama kalian. Kata para ulama, kembali kepada agama adalah kembali mempelajari dan mengamalkannya. Tak ada cara lain sudah. Kalau sibuk saja di kantor, nah lupa beramal, nah lupa sholat, nah lupa sholawat, nah lupa zikir, nah lupa tasbih, nah lupa pokoknya, nah lupa amalan-amalan, nah lupa juga belajar. Biar sebulan sekali tidak, apalagi sepekan sekali, borok-borok tiap hari. Itu namanya tidak kembali kepada agama. Harta tak, gaji tak, tidak berberkah. Apa gunanya gaji kalau tidak berkah? Bagaimana itu tidak berkah? Terasa cepat habis lah, terasa tidak cukup lah, tidak ada nikmatnya. Kenapa? Karena ketika seorang berpaling, tidak mau kembali ke jalan Allah, bahaya untuk dirinya. Maka apapun profesi kita, mau sebagai pedagang alias pembisnis kalau sekarang bahasa kerennya, atau sebagai peternak, atau sebagai petani, atau sebagai pegawai, karyawan, semuanya tetap jangan pernah tinggalkan yang namanya kembali menjalankan agama Allah. Harus, tidak boleh tidak. Sesibuk apapun Pak Bu. Makanya dalam Al-Quran itu ada sumber kebinasaan itu ketika seorang berpaling dari jalannya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima
حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Artinya, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, mengingat Allah, artinya kembali ke jalan Allah. Dia lupa Allah. Dia lupa Allah. Gara-gara pekerjaannya dan lupa sholat, enggan berdoa, kayak orang sombong, kayak tidak butuh kepada Allah, bersandar dengan pekerjaannya. Barang siapa yang dia berpaling dari mengingatku, kata Allah, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Mari kita introspeksi diri yang merasa hidupnya sempit, susah, banyak problem, banyak masalah, padahal gajinya lumayan. Koreksi diri kita sendiri. Karena janji Allah, siapa yang berpaling dari mengingatku, kehidupannya sempit. Makanya Pak Bu, praktek dari Nabi disebutkan, Nabi itu kata Aisyah radhiyallahu anha, idza faza'ahu al-amr, jika terhampit dengan sesuatu masalah, kan setiap orang pasti ada masalah, Pak. Nabi aja ada masalah. Terhampit dengan suatu masalah, apa yang Nabi lakukan? Faza'a lis-shalah, segera untuk melakukan sholat. Itu yang pertama Nabi lakukan. Ingat Allah. Tidak kayak kita. Yang pertama kita lakukan adalah buat status. Nah bisa. Nah itu status Pak, bisa orang baca itu bagaimana kondisi kita. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit ya, cerita tentang dirinya, dikit-dikit di Facebook, status WhatsApp, la ilaha illallah. Mengeluh kepada Allah. Dia Nabi Yakub betapa banyak masalahnya. Masalah yang dibohongi anaknya sendiri. Iya. Masalah Nabi Yusuf, anaknya dari kecil hilang sampai 35 tahun baru ketemu. Belum lagi masalah-masalah yang lainnya. Apa ucapan Nabi Yakub? Pernah cerita-cerita ke orang? Tidak. Apa yang Nabi Yakub lakukan? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, kata Nabi Yakub. Aku hanya mengadukan kesedihanku, keluhanku itu hanya kepada Allah. Sudah ingat Allah. Kita lanjut ayat terjemahannya ayatnya tadi. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Sempit itu bukan berarti kita miskin, bukan. Banyak harta tapi terasa sempit, tidak puas gitu. Ada terus kebutuhan. Ada orang Pak miskin tapi tenang, berkah hartanya. Anaknya bisa sekolah, sarapan apa adanya, masya Allah. Ada orang banyak duitnya, banyak gajinya, tapi apa? Selalu ada masalahnya. Anaknya yang satu sakit, masuk rumah sakit lagi, anaknya yang ini lagi, anaknya yang lagi dapat masalah, ini lagi ditilang, ini lagi, keluar terus duitnya. Tidak pernah ngumpul-ngumpul, padahal besar gajinya. Kenapa? Mungkin tidak berkah. Ya. Lebih nikmat yang berberkah. Ma'isyatan dhanka, kehidupannya sempit. Itu di dunia. Dia di akhirat ada balasan lagi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan nanti di akhirat dalam kondisi dia buta. Buta artinya apa? Tidak bisa dilihat. Sudah disiksa buta. Kalau nanti saya ceramahnya kepanjangan, maaf kayaknya disengaja sama panitia dikasih jam mati. Jadi masih belum jam 7. Jadi diingatkan aja. Buta. Akhirnya dia mengadu kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Kenapa
waktu itu yang paling dibutuhkan apa Pak Bu? Di akhirat yang paling dibutuhkan apa? Apa yang paling dibutuhkan? Pandangan. Pandangan mata ditambah cahaya. Pandangan mata saya tidak cukup, harus ada cahaya karena butuh penerang jalan menuju surga. Makanya orang beriman itu kalau kita lihat ayat yang lain disebutkan nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Orang beriman itu cara jalannya, mereka sudah melihat jalannya, kemudian di hadapan mereka dituntun cahaya, terang jalannya, dan di sebelah kanan mereka cahaya. Kata para ulama, cahaya sebelah kanan menuntun dia supaya tidak menggok kanan kiri, cahaya yang di depan mengarahkan dia supaya jalannya lurus masuk ke dalam surga. Butuh pandangan, butuh cahaya. Orang yang tidak beriman, orang yang berpaling dari jalan Allah, bukan sekedar jangankan dapat cahaya, matanya saja dibutakan. Gelap, dia tidak bisa lihat apa-apa. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman, kegelapan di dunia itu berbuat maksiat akan menjadi kegelapan-kegelapan nanti di hari kiamat. Orang ini tanya, "Ya Allah, wahai Tuhanku, kenapa itu kau buta Kak? Wa qad kuntu basira." Padahal melihat Kak dulu di dunia, tidak buta Kak. Bisa Kak lihat saya di dunia. Cerah, tidak perlu kacamata kayak saya. Nah, saya kan kalau sudah buka ini nggak kelihatan. Makanya kalau saya sejalan sama istri, ketinggalan kacamata santai istri, tidak lihat deh. Tidak tahu mana yang cantik mana yang jelek. Kalau pakai kacamata, nah awasi terus, jangan sampai lihat yang cantik. Ya. Ini saya dulu di dunia melihat, ya Allah, kenapa sekarang tidak melihat? Apa kata Allah? Allah berfirman pada waktu itu, qala kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah yang terjadi karena dulu kami telah datangkan kepada kalian ayat-ayat kami. Ayat ada dua. Ayat yang pertama disebut dengan ayatul Qur'aniyah, ayat Al-Quran. Yang kedua ayat kauniyah, ayat yang kita saksikan alam semesta ini, tanda kebesaran Allah. Datang ayat-ayat kepada kalian, datang peringatan kepada kalian, diutus lagi nabi, ada lagi ustaz yang sampaikan, ada lagi ulamanya. Apa yang kurang? Fanasitaha, cuma kalian tinggalkan itu, kalian lupakan. Wa kadzalika al-yawma tunsa, demikian pula pada hari ini kalian kami lupakan. Orang yang lupa Allah disebut dalam ayat nasullaha fanasiyahu. Mereka lupa Allah di dunia, Allah lupakan mereka di akhirat. La ilaha illallah. Ngeri gak Pak? Ngeri gak kalau kita sudah dilupakan Allah? Ngeri. Siapa yang tolong kita di dunia kalau Allah sudah lupakan kita? Siapa yang bantu kita? Siapa yang beri rezeki kita? Siapa yang akan membukakan rezeki? Siapa yang akan memberikan jalan keluar? Kalau Allah sudah tinggalkan kita, Allah sudah lupakan kita. Maka satu-satunya jalan agar seorang bisa bahagia dunia akhirat, kembali ke jalan Allah. Bagaimana cara kembali ke jalan Allah? Ya semuanya tahu. Kembali ke petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Itu kan jalan Allah. Tidak diharuskan Pak, apalagi kalau pegawai, tidak diharuskan dihafal Al-Quran, tidak, tapi diharuskan mengerti, faham, dan mengamalkan Al-Quran. Harus. Tidak ada itu keharusan dari agama, wajib bagi setiap muslim menghafal Al-Quran, tidak. Kalau Allah menghafal, alhamdulillah, tapi wajib bagi setiap muslim mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak belajar, bagaimana mau mengamalkan? Tahu aja tidak. Kenapa manusia, khususnya di Indonesia kalau saya jauh-jauh, mayoritasnya muslim, kenapa berpecah belah, porak-poranda, saling bermusuhan? Ya karena nggak menjadikan satu pedoman.
semuanya mengeluarkan kami ikut Al-Quran, tapi nggak pernah mempelajari Al-Quran. Gimana caranya? Yang benar pengakuannya mengikuti Al-Quran adalah kembali mempelajari Al-Quran, sesibuk apapun dia. Mau jadi pegawai kayak, karyawan kayak, pedagang kayak, peternak kayak, petani kayak, tukang bakso kayak, ya kan? Sesibuk apapun dia harus meluangkan waktu. Kapan dia bisa mempelajari Al-Quran? Seperti ini. Kita kan mempelajari Al-Quran nih Pak. Hati tenang. Sebelum lanjut nih, dirasakan nggak ketenangan Pak dalam majelis seperti ini? Dirasakan nggak? Rasakan ya? Rasakan. Pasti dirasakan. Itu janji dari Nabi SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Subhanallah. Kata Nabi, tidak ada satupun kaum yang mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Biar tahu yang tidak ikut. Tidak ada dapat nih, betulan kan? Ya. Biar tidak usah iri dengan yang tidak ikut. Enaknya itu tidak ikut. Justru mereka yang harus iri terhadap kita. Nabi mengatakan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Enak Pak, tinggal duduk saja. Tidak harus banyak gerak. Ya, kalau capek boleh bersandar. Jangan terlalu tegang Pak. Yang capek bersandar tidak apa-apa. Santai. Tetapi keutamaannya Pak, illa nazar. Ya, disebutkan dia berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, dibacakan ayat-ayat. Bapak tadi merasa enggak kalau saya sudah bacakan ayat? Ya Pak ya, saya sudah bacakan beberapa ayat dalam pertemuan kita kali ini. Dibacakan ayat-ayat, wa yatadarasuna fima bainahum, saling mengajarkan agama. Apa kata Nabi? Nazalat 'alaihimus sakinah, turun ketenangan, tenang jiwa, masya Allah. Betul Ustaz bilang. Nah lupa itu hutang, nah lupa itu problem, nah lupa itu dendam, nah lupa itu bencian. Nanti ingat hutangnya kalau sudah keluar masjid. Karena tenang pada dalam masjid. Tenang dalam masjid. Wa ghasyiyatuhum rahmah, diliputi rahmat. Subhanallah, rahmat meliputi kita. Wa haffathumul malaikah, malaikat menaunginya. Ada malaikat di sini menaungi kita dengan sayap-sayap. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian Allah sebut-sebut namanya di sisi para malaikat yang di langit. Si fulan menuntut ilmu, si fulan begini. Subhanallah. Biarlah kita tidak terkenal di dunia Pak, tapi kita terkenal di langit. Luar biasa kenikmatan ketika seorang kembali ke jalan Allah, mempelajari agamanya Allah, kembali kepada Al-Quran. Tidak ada rugi Pak. Siapa yang anggap rugi di sini? Kita duduk di sini meninggalkan waktu bekerja, dia anggap rugi? Tidak. Orang yang sedang jualan, ada taklim, ada kajian, dia ikuti dulu kajiannya, dia anggap rugi, tidak laku jualannya? Tidak. Salah. Kalau dia datang untuk mempelajari Al-Quran, Toha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Toha kata Allah, kami menurunkan Al-Quran bukan untuk menyengsarakan. Kapan seorang kembali kepada Al-Quran pasti bahagia, bukan sengsara. Bukan sengsara. Ada kisah Pak, ada kisah ini. Ada cerita. Saya kalau cerita, saya bukan ahli sejarah Pak, makanya tidak tahu tentang cerita-cerita kalau dongeng, kalau dari profesor ini profesor itu nggak tahu. Kalau yang saya ceritakan, saya bawa cerita dari sumbernya Nabi. Jadi ada orang bersaudara,
dua orang bersaudara, adik kakak. Adiknya belajar bersama Nabi. Zaman dulu ada yang namanya belajar khusus, ikut Nabi terus. Ada juga belajar yang umum, sekali-kali dia datangi Nabi, dia sibuk kerja. Ya mungkin ini cocoknya untuk kita ya. Kalau seperti Abu Hurairah itu memang di mana Nabi kajian di situ ada dia. Tapi tidak semua orang seperti Abu Hurairah kan. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya. Abu Bakar punya bisnis besar ya. Umar ya kan, tidak selalu bersama Nabi terus setiap saat, tidak. Sama kita mungkin sibuk dengan kesibukan masing-masing, tapi jangan tinggalkan ta'lim sekali-kali ya. Ada dua orang ini, yang satunya ini masuk kategori yang pertama, fokus belajar bersama Nabi terus. Di mana, di masjid manapun Nabi di situ ada dia. Kakaknya kerja. Maunya kakaknya kan pengen tongi belajar itu nikmat, ilmu banyak didapat. Pengen tongi kakaknya belajar. Karena adanya ini menuntut ilmu, ya, kan tidak kerja. Kakaknya biayai. Akhirnya sekali-kali kakaknya mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, ini adikku tidak mau mengarah. Maksudku toh, saya pakai bahasa kasar ya, bahasa kita saja supaya mudah dipahami. Maksudku toh, Nabi, baku tukar loh, gilir loh, ya. Baku gilir kan? 1 bulan saya kerja, 1 bulan dia belajar, 1 bulan lagi dia kerja, 1 bulan saya belajar, kan giliran, enak. Saya merasa terzolimi kan, saya terus kerja, ya. Baru aku kasih dia terus, ya. Seakan-akan dia itu rezekinya dari saya. Bagaimana ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu anhu. Jangan kau begitu. Mungkin kamu dapat rezeki, lancar rezekimu itu gara-gara amalan dia. Begitu cara berpikir tak? Mungkin gara-gara tak lancar gara-gara sering kita alim. Ya. Mungkin usaha tak bagus karena sering ikut kajian. Mungkin ya pekerjaan tak lurus, masya Allah bagus, usaha tak bagus karena rajin kita. Sholat rajin kita, berdoa rajin kita, melakukan amalan, mungkin karena itu. Nabi mengatakan mungkin kamu dapat rezeki gara-gara dia. Kalau dia tidak menuntut ilmu mungkin itu tidak dapat. Subhanallah ya. Jangan pernah merasa rugi ya. Ada lagi kisah ini masih nih, memupuk semangat kita supaya kita semangat belajar untuk kembali ke jalan Allah. Kepada sumbernya di Al-Quran. Ada satu kisah lagi. Nabi, waktu itu Nabi mengumpulkan sahabat, kumpul semua. Mungkin satu kantor disuruh kumpul. Nabi menawarkan sesuatu. Kata Nabi SAW, Hayyukum, siapa di antara kalian yuhibbu, yang suka ayyatiya ilal Bathan, untuk berangkat ke Bathan, atau ilal Aqim, nama tempat, atau ilal Aqim, tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Mungkin kalau kita di sini, siapa yang mau datang ke Pak Baik-Baik, nah kita contohkan saja dari sini ke Pak Baik-Baik, atau dari sini ke Maros lah, perbatasan Maros. Siapa di sini yang mau ke bandara perbatasan Maros? Kan biasanya berat, jauh nih. Siapa yang mau datang ke sana? Tapi disuruh fayakhudhu binaqataini kumawain, untuk mengambil 2 ekor onta masing-masing yang datang. Ontanya gemuk,
besar, bighairi ithmin wala qat'i rahim, tanpa harus dia melakukan dosa, tanpa merampas, dan tanpa memutuskan silaturahmi. Artinya apa? Gratis. Sebelum saya lanjut hadisnya, saya mau beritahu dulu, bapak-bapak tahu nggak harganya onta? Di atasnya jauh di atas sapi, Pak. Onta sekarang itu, kalau onta yang biasa-biasa sekitar 50 juta, yang besar bagus 70 juta. Kalau 2 ekor berarti sudah dapat Avanza. Saya rubah bahasanya supaya lebih dimengerti. Siapa di antara teman-teman di sini yang mau ke perbatasan Maros untuk ambil 1 unit Avanza gratis? Ayo, siapa yang mau? Malu-malu kita karena Ustaz tidak betulan. Anggap betulan. Siapa yang mau? Jangankan gratis Ustaz, dipotong saya DP sudah berebut nih. Gayanya tidak mau kalau gratis, sedangkan bensin saja rela untuk, kalau ada subsidi rela untuk antrian berjam-jam. Itu baru subsidi. Bagaimana kalau gratis bensin itu? Orang Indonesia lagi baru sembako isinya beras 5 liter, dipotong lagi, dikurangi lagi kiloannya. Minyak 1 liter, rela antri 1 hari demi mendapatkan sembako gratis. Ya, lihat itu sedekah Jumat ya, hari Jumat berebutnya itu. Nah, harganya 15.000 Ji. Sekarang 1 unit Avanza, Pak, suruh ambil gratis di Maros. Jangankan di Maros Ustaz, di mana lu keburu nih. Itu tawarannya Nabi. Siapa yang mau, kata Nabi? Kalau sahabat tidak kayak kita malu-malu, Pak, padahal mau. Malu-malu mau. Ada sedikit kisah saya, bedanya orang Indonesia dengan orang Yaman. Memang orang Arab, memang orang Indonesia itu malu-malu. Jadi kalau kita di majelis guru kita syekh itu, kadang syekh bertanya, saya mau bertanya, angkat tangan semua orang Arab, angkat tangan semua, tidak malu, Pak, berburu, padahal belum ada pertanyaannya. Saking tidak malunya itu dan saking semangatnya untuk menjawab. Padahal apa? Jawabannya rata-rata salah. Tidak perlu malu mereka. Orang Indonesia ditunjuk baru malu. Tapi alhamdulillah orang Indonesia pintar-pintar. Setiap yang pasti betul. Itu orang Indonesia itu. Alhamdulillah orang Indonesia saya tidak mempermalukan. Tapi tidak pernah angkat tangan. Belum pernah saya dapat orang Indonesia ditanya siapa yang bisa angkat tangan. Sama mungkin di sini. Siapa yang mau mobil? Tidak ada katakan. Nanti pas ustaznya sudah keluar baru mencari, Ustaz betulan kan? Malu-malu. Baik, kita lanjut ya. Nabi mengatakan siapa yang mau? Sahabat semuanya katakan, kulluna nuhibbu dzalika ya Rasulullah. Semuanya kami mau ya Rasulullah. Kalau ditawari dunia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayadhu ahadukum ilal masjid fayaqra ayatain min kitabillah khairul lahu min naqatain wa thalatha khairul lahu min thalatha wa arba'a khairul lahu min arba'ah wa min a'dadihinna min al-ibil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kenapa tidak ada salah seorang di antara kalian yang setiap hari datang ke masjid untuk membaca 2 ayat atau mempelajari 2 ayat saja? Kalau kita tadi sudah banyak ayat Pak kita baca. Kata Nabi cukup 2 ayat saja, itu sudah lebih baik daripada kamu dapat 2 onta gratis. 3 ayat lebih baik daripada kamu dapat 3 onta gratis. 4 ayat lebih baik daripada kamu dapat 4 onta gratis. Dan sesuai dengan hitungan onta, terserah kamu mau baca berapa ayat lebih baik daripada berapa onta. Subhanallah. Ini metode Nabi dalam memahamkan keutamaan sesuatu. Kadang dimunculkan dulu dalam masalah dunia. Karena apa? Karena manusia itu sukanya dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian suka dengan kecintaan kalian terhadap dunia, suka cinta dengan kecintaan yang berlebihan. Rela mati, Bang.
Jarang sekarang rela mati demi agama, yang ada rela mati demi dunia. Gara-gara sembako tidak dapat, berebut sama tetangganya, berkelahi sama tetangga. Sembako aja. Itu dunia. Padahal dunia itu hina. Namanya saja dunia. Dunia itu bahasa Arab ya. Ad-dunya berasal dari kata dana. Yadnu. Dunya artinya apa? Rendah. Jadi setinggi apapun dunia, sekaya apapun, tetap rendah. Mau bukti? Mau bukti? Siapa orang terkaya di Sulawesi? Saya nggak tahu ya, nggak mau tahu. Anggap ada seorang sosok yang terkaya di Sulawesi. Coba, kalau dia tidak sholat subuh, tidak sholat wajib, apa kata Nabi SAW? Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, masih sholat sunnahnya, belum sholat subuhnya. Padahal sepakat para ulama, sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Baru sholat sunnahnya Nabi sebut 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu sudah mengalahkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masih mau kejar dunia? Masih mau kita merasa rugi kalau kita belajar agama? Gak pernah ada ruginya. Orang yang belajar agama itu selalu terjaga. Kenapa? Selalu diingatkan. Dia kalau kita Pak butuh pengingat orang sekali-kali ketemu kita. Tapi kalau orang paham agama, setiap saat dirinya sendiri yang menasihati diri, karena dia sudah paham. Makanya itu di antara ucapan yang indah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata tentang perbedaan harta dan agama. Kata beliau, al-mal anta tahrusu wal ilmu huwa yahrusuk. Harta itu kamu mati-matian jaga dia. Coba, semakin banyak harta, semakin takut kita diambil orang tuh. Semakin harus pakai PIN, pengaman, password, apa macam-macam, diamankan bagaimana supaya semakin takut diambil orang. Kita jaga terus setiap saat. Itu kalau harta. Wal ilmu, sedangkan ilmu agama, anda huwa yahrusuk. Dia yang akan menjagamu. Mau berbuat maksiat, diingatkan, tidak boleh. Beragama itu dilarang, itu ada ayatnya begini, ada hadisnya begini. Subhanallah, tidak perlu kita ini kalau mau diri kita dijaga orang Pak, sampai kapan? Tidak ada. Nabi saja cuma mengingatkan, ya, cuma mengingatkan Nabi, wa ma ursilu alaihim hafizin. Kalian tidaklah diutus ke dunia ini untuk menjaga orang. Saya jagai terus anak saya, tidak mungkin. Maka sebaik-baik penjaga untuk agama kita, tentunya setelah Allah menjaga seluruh manusia. Dari sisi kitanya, kita yang menjaga diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan ilmu. Mau terjatuh, lagi gak punya duit, ada tawaran riba, nggak boleh. Siapa yang ingatkan? Diri kita. Subhanallah, indahnya waktu. Nah, itu makanya itu dibenahi itu jamnya itu. Kalau tidak diingatkan begini, saya lanjut ini sampai jam 7 juga, karena tidak berubah-ubah. Baik, mungkin ini semoga sedikit ini memberikan motivasi semua, dan kayaknya sudah termotivasi ya. Kenapa saya tidak berhenti Pak? Karena saya itu kalau ceramah lihat kondisinya kalau orang sudah ngantuk, saya tidak berhenti, saya berhenti. Tapi saya lihat belum ada yang ngantuk, makanya nggak berhenti. Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sedikit, menambah semangat paling tidak. Bagaimana kita bisa belajar dan mempelajari dan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik. Oke, untuk sesi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya, kami
insya Allah kita masih punya waktu. Siapa tahu ada permasalahan yang ingin disampaikan, nanti siapa tahu ada solusi dari Ustaz. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu. Jadi Ustaz Fauzan ini, beliau kalau saya punya masalah, kadang saya tidak ngerti sesuatu, kadang saya WA ke beliau. Alhamdulillah fast respon. Jadi ada beberapa ustaz-ustaz itu yang memang sering saya konsultasi kepada ustaz-ustaz supaya kita tidak salah jalan. Oke, untuk teman-teman saya persilakan Bapak Ibu. Mungkin dari ibu-ibu yang biasa banyak bertanya, silakan Ibu. Oke, saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastina. Izin Pak Ustaz, sesuai dengan tausiah Pak Ustaz pada bagian awal tadi mengenai memakmurkan masjid, yang menurut pandangan saya bahwa namanya memakmurkan masjid, bahwa ketika azan diserukan, bahwa azan diserukan artinya kita umat Islam diserukan untuk berbondong-bondong untuk menjalani salat berjamaah di masjid. Di satu sisi Pak Ustaz, saya sering membaca tausiah melalui media sosial bahwa seorang perempuan itu sholatnya lebih afdol ketika melaksanakan sendiri di rumah ketika dibandingkan menjalani ibadah atau sholat berjamaah di masjid secara berjamaah. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz mengenai sholat berjamaah bagi seorang perempuan di masjid? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya bagus supaya menjadikan solusi bagi semua ibu-ibu yang lainnya, karena ini terkait dengan wanita secara umum. Jawabannya kita bacakan satu hadis saja. Satu hadis ini sudah jawaban lengkap, super lengkap. Rasulullah SAW bersabda, "La tamna'u ama Allah masajid Allah, wa buyutahunna khairun lahum." Jangan pernah kalian larang hamba-hamba wanitanya Allah dari masjid Allah. Jangan pernah kalian larang. Berarti harus izin Bu sama suami, Pak Meloka, pergi masjid misalnya, ya harus izin. Kalau sudah izin, suami tidak boleh larang, harus diizinkan. Kan itu kebaikan. Tapi Nabi melanjutkan, dan rumah mereka jauh lebih baik bagi mereka. Artinya apa? Artinya dari sisi afdhaliyah, dari sisi keutamaan, rumah lebih utama memang. Tapi apakah ada larangan ke masjid? Tidak. Kenapa Nabi menyebutkan demikian? Karena tentu syariat tahu perempuan itu juga butuh perkara-perkara yang lain. Ada kebutuhan-kebutuhan. Misalnya apa? Kebutuhan dia mungkin lebih mengingat Allah ketika lihat kondisi masjid. Kebutuhan dia ingin berjumpa dengan wanita-wanita yang baik yang lainnya. Kebutuhan mungkin ada kajian, ada taklim. Kebutuhan ini dan itu, ya kan? Maka tidak dilarang sama sekali. Bahkan berdosa seorang suami yang melarang istrinya ke masjid tanpa alasan. Ya, ini masjid. Sama dengan masalah ibu-ibu ke kantor. Ya. Kira-kira ibu ke kantor itu tempatnya wanita atau bukan? Bukan. Tempatnya wanita itu di rumah. Waqarna fi buyutikum. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Tapi kenapa ke kantor? Bukan tidak boleh. Boleh karena kebutuhan. Suamiku belum mencukupi Ustaz. Kalau dari sisi gajinya, ku bantu kerjakan juga. Kebutuhan. Tidak terlarang. Ya kan? Ya. Tidak terlarang. Ya. Keluar rumah saja dibolehkan. Ya. Untuk kebutuhan lain, apalagi kebutuhan ke masjid. Ke kantor saja boleh. Untuk kebutuhan dunia, apalagi ke masjid, untuk kebutuhan apa? Akhirat.
dibolehkan. Oleh sebab itulah Islam melarang para suami untuk mencegah istrinya dari masjid. Baik, saya kira cukup ya. Barakallahu fikum. Oke, sedikit lagi tambah Ustaz. Mungkin saya bertanya secara pribadi. Dikarenakan sekarang lagi banyak-banyaknya paket-paket umroh dan haji. Tapi kita bicara umroh karena haji mungkin 30 tahun kalau kita bisa haji lagi. Ini untuk umroh khusus untuk para ummahat, para akhwat. Nah, bagaimana yang umroh tanpa mahram? Nah, ini kan banyak sekarang kan mampu secara finansial, tetapi satu umrohnya tanpa mahram. Sementara kita kan ada larangan untuk keluar safar tanpa pendamping. Terima kasih. Barakallahu. Baik, mengenai umroh seorang wanita tanpa ditemani mahramnya ada beberapa bentuknya. Bentuk yang pertama, dia umroh sendirian, ngurus sendiri, kemudian bergabung dengan travel, kemudian dia berangkat. Ini kita katakan ini masuk umuman hadis, la tusafirul mar'a illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang bersafar melakukan perjalanan jauh kecuali harus dengan mahramnya. Ini sepakati para ulama. Ada kondisi kedua yang sebagian ulama belakangan membolehkan. Apa itu? Kondisi yang mana seorang wanita berkumpul dengan wanita yang lainnya yang sama-sama tanpa mahram. Kemudian mereka saling menjaga satu dengan yang lainnya, karena yang diinginkan adalah penjagaan. Sebagian ulama belakangan di zaman ini ada yang membolehkan. Hanya saja untuk perkara yang lebih menenangkan hati, tidak ada kejanggalan, bersafarlah dengan mahram. Bagi yang belum punya mahram, silakan cari mahram. Barakallahu fiik. Oke, barakallahu. Mungkin masih ada dari teman-teman yang mau bertanya. Oh, silakan. Saya persilakan. Gini Ustaz, tapi mungkin juga dari tema agak sedikit tolong berikan kami wawasan tentang riba yang digunakan seperti kredit untuk haji, kredit untuk umroh. Ya, tapi itu ada yang karena saya lihat sekarang orang sudah pemahaman orang sudah agak melenceng tentang riba yang digunakan untuk semama ambil kredit untuk umroh apa haji. Nah ini Ustaz, karena kita tahu sendiri kan tetap ada kewajiban yang lain. Tapi berikan kami wawasan sebagai biasalah maklum ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang namanya fasilitas dari perbankan dan apa yang lain untuk memberikan pinjaman untuk pertanyaan ibu ini akan kami bagi menjadi beberapa poin. Poin pertama, hukum melakukan ibadah umroh dengan dana pinjaman. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, meminjam atau melakukan amalan bukan hanya umroh dengan meminjam ke tempat yang ribawi, yang ada ribawi. Ini berbeda hukumnya. Pembahasan yang pertama, hukum meminjam kan nggak harus riba. Ada uang tak? Ada. Pinjam karena mau ke umroh. Bisa. Ini serius loh, nggak bercanda. Tadi saya umroh duluan. Saya tagih nanti. Ada, dia pinjamkan ke saya. Nanti saya cicil 1 juta per bulan. Ya. Oke. Ini kan meminjam namanya. Meminjam seperti ini apakah boleh untuk umroh? Karena ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena umroh itu hukumnya wajib, ya. Bagi yang mengatakan wajib, tapi dia bil istita'ah, sesuai kemampuan. Kalau kamu belum punya duit, namanya belum mampu, belum wajib. Ngapain kamu pinjam? Kan saya tidak mampu. Saya pinjam, akhirnya saya berlagak mampu, ya. Saya umroh, apakah boleh? Jawaban yang benar boleh. Kenapa boleh? Karena ketidakmampuan telah terangkat dengan kemampuan saya. Kan pinjam, berarti tidak mampu dong. Saya mampu pinjam dengan keyakinan saya mampu bayar.
Ya, saya mampu bayar kok 1 juta bagi saya setiap bulan ringan. Ya. Berarti saya mampu dong. Saya mampu dengan cara pinjam. Maka ini dibolehkan. Jadi bagi yang mau umroh ke travel yang ada sistem cicilan, ya dibolehkan. Ada yang dengan sistem ya apa namanya pinjaman, dibolehkan. Ada yang sistem berangkat dulu baru bayar, dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Itu poin pertama, hukum beramal atau hukum umroh dengan meminjam uang. Poin yang kedua, sekarang tentang meminjamnya. Boleh tidak beramal dengan meminjam perkara yang bersifat ribawi? Jawabannya tidak boleh. Tetapi kalau sudah terlaksana, amalannya tetap sah. Contoh ya, saya ke bank, misalnya bank ribawi yang dari riba, berarti hukum meminjam saya haram, dilarang. Kemudian saya berangkat dengan uang itu, perbuatan saya berangkat ini haram, berdosa. Haram dalam artian berdosa. Tapi saya melakukan ibadah umroh lengkap rukun-rukunnya, umroh saya sah. Yang haram perbuatannya, umrohnya tetap sah, tetap dianggap sah. Ya, makanya nasihat kami, carilah kemudahan-kemudahan yang lain. Ya, mungkin dengan cara menyicil dengan yang tidak ada bentuk riba di dalamnya, ya, atau meminjam dengan teman yang bisa dicicil dan semisalnya, itu lebih bagus daripada harus terjerumus pada perkara-perkara yang di dalamnya ada riba dan semisalnya. Allah. Mungkin masih ada satu pertanyaan terakhir. Sekedar info, beliau ini juga punya travel, Ustaz ya. Travel haji. Oh, bimbing. Oke. Mungkin ada teman-teman yang masih mau bertanya. Yang mau dibimbing umrohnya saja silakan. Kalau yang mau dibimbing hidupnya nggak bisa. Tadi saya sudah konsultasi sama beliau masalah pembagian. Oke, masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Pak Sulaiman? Ada bertanya Pak Sulaiman? Silakan. Pak Kabir? Oh. Dari teman-teman yang lain? Alhamdulillah, mungkin kita tutup saja karena waktu sudah jam 9.35 ya. Oke, semoga ya. Keluar tempat bertanya. Oh gitu dulu, nanti bisa aja. Nanti lewat WA bisa itu. Mungkin mau ditanyakan Tapi Ustaz, Masih ada? tidak, tapi Ustaz, saya ada dilema. Kan kita ngomong gini Ustaz, umrahnya sah, perbuatan yang dilakukan salah, lalu apa? Gimana nih? Perbuatannya kan perbuatan meminjamnya salah sih, yang ini Salah, salah, haram. yang kredit yang dianggap kredit dari perbankan, yang perbankan konvensional atau apalah, ya itu dia. Nah maksudnya kan dilema, perbuatannya salah, kan pinjaman, terus satu sisi umrahnya benar. Nah itu gimana? Saya mau berikan contoh supaya lebih jelas. Iya, maksudnya Ada orang mencuri, si A mencuri, cek, dia curi uang. Dia mencuri uang 50.000. Setelah dia curi 50.000, perbuatan mencurinya halal atau salah? Haram. Haram. Ya. Dia gunakan uang ini untuk beli semangka. Beli semangka. Dia mau beli semangka itu halal atau haram? Haram. Dengan uang haram. Haram. Tapi saya tanya, sah atau tidak jual belinya? Oh, jual belinya halal. Sah. Sah jual belinya. Kalau tidak sah berarti tidak berhak mengadop. Sah. Sama seperti itu. Umrohnya sah, tapi perbuatannya haram. Tidak dapat pahala, tidak dapat ini, tapi sah. Bedakan sah dengan dapat pahala. Kita sholat tuh, sholat belum tentu dapat pahala. Kalau niatnya salah-salah, tapi sah atau tidak? Sah. Sah itu apa? Telah menunaikan amalan. Itu sah namanya. Umrohnya sah, tapi dapat pahala atau tidak? Tidak, dari uang haram kok. Tapi kita sudah umroh, sudah sah. Ya. Dipahami ya? Baik, Berarti rugi ya? Rugi sah tapi tidak dapat apa-apa. Oke. apa bedanya sah dengan tidak dapat pahala? Contoh, haji. Haji dari uang haram. Hukumnya misalnya sah. Kalau dia sudah sah, ketika dia bertobat, tidak perlu mengulang haji. Karena dia telah melaksanakan rukun Islam. Itu bedanya.
Beda kalau tidak sah. Sama sholat. Kalau sholat sah berarti tidak harus mengulang. Tapi kalau tidak sah harus diulang. Itu fungsinya, mengetahui sah atau tidaknya amalan. Gitu ya, jadi tetap sah. Ya. Tapi kalau saat bertobat nanti Ya. rukunnya itu sudah terpenuhi ya. Terpenuhi. Islamnya yang kelimanya sudah terpenuhi. Tapi Tetap harus bertobat dengan dosa-dosa yang dia lakukan. pertanyaannya apakah sempat bertobatnya tiba-tiba Ya. nyawa melayang ya. Baik, barakallahu fiik. Sah. Ya. Ini sah ini bukan sah. Kalau itu biasanya akad nikah. Oke, bisa enggak? Sebelum kita tutupin. Oke, alhamdulillah kita telah mengikuti kegiatan pekanan ya, kegiatan sulsel ngaji ini yang diisi dengan tausiah oleh Ustaz Fauzan Al-Mutawi. Jadi semoga ini bisa menjadi sebab kita bisa berkumpul di Jannatul Firdaus kelak bersama para Rasulullah dan para sahabat kelak di sana dan para ulama yang masih mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan semoga ini bisa meneguhkan hati kita dalam mengisi hari-hari kita, mengisi dengan ibadah yang lebih banyak daripada urusan dunia kita. Jadi sebagai akhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum